Hai, good morning, good morning. Hari ini kita akan kembali dengan Hangout with Alumni dan kita akan menyapa dalam bahasa Jepang. Hai Sir Mike from Brisbane. Hai Paswa Chengsen. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswi kita yang sekarang sudah ada di Jepang. Jadi, hai Fania Chandra. Jadi yang pengen tahu bagaimana, hai Han, yang pengen tahu bagaimana untuk bisa internship dan juga berangkat ke Jepang untuk tidak hanya internship tapi juga melanjutkan karir selama di sana. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Angeline Francisca. Hai Ratania. Kita akan ngobrol-ngobrol sama sama mahasiswi kita yang bernama Angeline Francisca. Semangat Ibu, kata Pak Swai Cheng Sen. Thank you Bapak. Semangat juga ya Bapak. Kangen nih makan kue enak bikinan Pak Swai Cheng Sen. Jadi kita akan ngobrolin bagaimana seorang Angeline Francisca dari internshipnya selama 6 bulan di Jepang, lalu dia bisa mendapatkan kesempatan untuk lanjut menjadi employee di Jepang juga, dan sekarang dia sangat fasih berbahasa Jepang dan kita pengen tahu bagaimana perjalanan Angeline Francisca. Kita masih tunggu Angeline Franciscanya. Hai Fani Agatha, tadi ditunggu-tunggu pengen keluar lihat wajahnya. Nah ini dia, Angeline Francisca udah datang sama kita. Saya biasanya panggilnya Mei Jun gitu ya. Jadi jangan bingung kalau kita ngomong tentang Angeline Francisca, maka itu adalah orang yang sama dengan Mei Jun. Saya undang dulu Angeline Francisca bergabung dengan kita eh, supaya kita bisa tanya-tanya gimana sih hidup seorang Mei Jun atau Angeline Francisca di Jepang. Mei Hai, Jun! apa Ohayo kabar? gozaimasu. Ohayo. Nah, saya tadi bilang sama sama yang nonton kita hari ini bahwa Mm-mm. Angeline Francisca itu saya biasanya pakai panggilnya Mei Jun supaya nggak pada bingung nih kok aja Angeline ada Mei Jun gitu. Jadi sebetulnya itu adalah satu orang ya teman-teman. Kita di kampus biasanya panggilnya Mei Jun. Kalau di Jepang nama panggilannya berubah nggak? Angie sih rata-rata. Oh, Angie. Oke, sekarang saya Heeh. kalau sekarang di Jepang kita Hai panggilnya Angie Odi. deh. Tuh, Odi langsung bilang Meijun. Betul, itu orang yang Hai. sama. Nah, nggak bisa saya Angie langsung ya. Gak apa-apa, Meijun. Meijun gak apa-apa. Meijun, boleh nggak? Kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol sama beberapa alumni yang lain. Mm-mm. Ternyata banyak sekali yang masuk ke Hotel Business Program Podomoro University itu ada yang nggak sengaja, ada yang karena by accident, ada yang karena deket sama rumah. Nah, sebelum kita ngobrolin mengenai kehidupan Meijun di Jepang, boleh nggak Meijun cerita tentang bagaimana seorang Meijun bisa memilih Hotel Business Program Podomoro University sebagai kampusnya Meijun? Sebenarnya kayak kurang lebih ceritanya sama kayak yang lain. Salah satunya mungkin, Oke, salah satunya mungkin nggak sengaja karena tapi oke, salah satu reasonnya pastinya seperti teman-teman yang lain pasti ngomong karena kampus deket. Itu salah satu reasonnya kenapa kampus deket makanya ujung-ujungnya oke. bisa pindah. Terus apa ya? Pas itu sebenarnya nggak tahu sih mau ambil jurusan apa kan, masih bingung gitu. Terus habis itu Yes. dulu pernah hampir mau kuliah di luar tapi ah ternyata nggak pas karena umurnya gitu kan. Terus Oh habis iya, itu, karena kamu masih iya, masih umurnya masih belum masih cukup kecil, ya waktu iya itu ya. masih kecil. Iya. Dia salah satu mahasiswi termudanya Podomoro University, teman-teman. Terus, terus, terus. Terus habis itu kan ada temen kayak introduce kayak kenapa kamu nggak ambil hospitality aja gitu kan. Tapi pas itu mau ambil hospitality pun apa maunya itu di luar sama temen. Tapi tau-taunya papa kayak kurang seret gitu mau kasih keluar. Terus habis itu Mm-mm. apa nggak tahu kenapa mama itu tiba-tiba ada tahu kampus Podomoro ini. Terus habis itu kita lihat-lihat deh ke kampus. Terus pas itu dia langsung kan orang apa namanya ya staff Podomoronya itu kan langsung kasih tuh brosur maksudnya jurusannya ada apa aja terus lihat-lihat jurusan yang paling cocok itu cuman hotel doang gitu karena kan nggak mungkin mau masuk entrepreneur Oke, gitu kan gitu terus habis itu yes. mungkin kayaknya lumayan gitu maksudnya pilih hotel kan lebih banyak itu mengasah skill sama maksudnya lebih main ke common sense-nya lah sama diri kita sendiri gitu tidak terlalu banyak
mikirnya itu nggak banyak matematika dan sebagainya gitu kan. Terus habis itu Iya, iya. sering dengernya itu kan banyakan praktek gitu, which is memang beneran banyakan praktek gitu sampai nggak berasa. Maksudnya dalam teori pun ada, tapi prakteknya juga lumayan gitu. Iya, memang lebih dominan prakteknya ya, sampai Mm-mm. kayaknya sih biasanya mahasiswa HBP itu paling tepar di semester 2 ya, Mejun. Iya, aduh, Karena mereka throwback. nggak cuman mesti praktek, iya prakteknya itu bisa 3 kali seminggu, plus mereka harus siapin banyak event tuh, mulai dari table manner, gala dinner gitu kan, back to Mm-mm. back gitu. Jadi memang semester 2 agak lebih melelahkan dibandingkan semester yang lain ya, Mejun. Mm-mm. Nah, Mejun, setelah kamu masuk ke Podomoro University di Hotel Business Program, apa yang dirasain Mejun pada saat ternyata, prakteknya banyak banget, terus ada internship 2 kali. Apa yang dirasakan seorang Mejun pada saat itu? Sebenarnya seneng sih, maksudnya banyakkan praktek, jadi kan nggak begitu bosen di kelas mulu kan gitu. Terus habis Heeh. itu memang excitednya itu karena kan kalau kuliah di luar gitu kan selalu bisa part time atau bisa Yes. dan sebagainya gitu kan. Maksudnya praktek kerjanya pasti lebih ada gitu. Terus malahan awalnya, aduh kalau saya di Indo praktek kerjanya bakal sama nggak ya? Maksudnya experience chancesnya itu bakal dapet gak ya gitu. Terus ternyata lumayan gitu chancesnya memang dapat walaupun semester 3 pas pertama kali intern pengennya coba ke mana namanya mau coba ke Prancis tahu-taunya umurnya kekecilan jadi nggak bisa pergi Iya, terus nggak boleh lagi iya nggak karena boleh umur lagi ya. jadi chances karena dihambat oleh umur tapi walaupun begitu first internnya juga lumayan maksudnya dari first intern itu sebenarnya di mana Mejun mengasah lagi bahasa Jepangnya malahan. Karena dulu itu kan pernah Oh, sempet sempet mau kuliah di Jepang, cuman papa kurang setuju karena umurnya masih kecil, gak berani kasih keluar gitu kan. Maksudnya, aduh iya. kecil-kecil udah tiba-tiba dilepas gitu. Jadi agak takut, khawatir papa. Jadi ya udah papa bilang kamu gak usah kuliah di luar gitu. Terus pas itu udah lagi belajar bahasa Jepang, terus mikir ya udah gak apa-apa gitu. Udah maksudnya udah gak jadi ke Jepang ya udah bahasa Jepangnya berhentiin aja pas itu udah di tahap Mejun ngerasa Oh, aduh udah susah banget nih nggak pengen belajar bahasa Jepang lagi gitu maksudnya udah suka belajar bahasa itu lebih cenderung buat dipakai daripada kayak harus ada examnya betul, jadi aduh betul. untung untung maksudnya dalam dalam di satu sisi itu berasa aduh untung papa batalin gitu di satu sisi ya yes gitu gak usah belajar apa namanya sangat-sangat kerja keras lagi gitu. Tapi di saat Wow. malahan pas pertama kali intern, salah satu motivasi masuk kerja setiap hari itu ketemu sama orang Jepang. Terus dari Oh, awalnya malu-malu, gak berani, maksudnya kita beranikan diri untuk coba ngomong aja gitu kan. Terus bersyukur yes. banget di saat itu, maksudnya sok-sokan berani gitu, sok-sokan berani coba sapa gitu. Terus dari sana mulai ada bangun pembicaraan sama tamu Jepang gitu. Terus dari sana juga dari awalnya bahasa Jepangnya lupa-lupa ingat, jadi ingat kembali gitu. Jadi lancar ya. Iya. Oh, emang di hotel kamu banyak banget tamu Jepangnya ya, Mejun? Dulu pas semester 3 kan di Shangri-La internnya. Dan Yes. di sana lumayan banyak tamu Jepang sih. Soalnya kan dia Oh, karena Shangri-La kan ada pusat restoran kan. Jepang ya? Ada restoran Yes, yes, Jepang. yes. Sama lokasinya kan dia tidak jauh dari Jakarta Selatan. Dia maksudnya Shangri-La kan agak tengah Betul. gitu kan. Jadi nggak tahu Iya. kenapa banyak tamu Jepang itu tinggal kadang nginep gitu. Dan kadang mereka Oh, dine in wow. gitu-gitu. Oh, nah, saya baru dengar nih dari Mejun, karena waktu itu kan memang Mejun salah satu mahasiswi yang paling muda gitu ya. Terus memang udah pernah bilang pengen pergi ke luar negeri, tapi nggak Iya. bisa karena persyaratan Mm-mm. umurnya belum mencukupi. Lalu Mm-mm. akhirnya dia masuk ke Shangri-La Hotel Jakarta. Dan Mm-mm. saya itu baru tahu cerita tentang, saya kan diceritain Mejun mengenai di sana exciting, trainingnya sangat lengkap, Mm-mm. training manajernya luar biasa, supportive gitu ya. Tapi tentang Mm-mm. Jepang ini saya baru tahu nih. Ternyata kamu bisa interaksi dengan tamu Jepang selama ada di Shangri-La Hotel Jakarta. Iya. Dan Nah, Mejun, kenapa? selain kamu bisa belajar bahasa Jepang pada saat internship yang pertama, apa hal Mm-mm. yang paling dipelajari pada saat kamu menghadapi 6 bulan internship di Shangri-La Jakarta?
Hmm, mencoba gimana cara bawa diri deh kayaknya. Maksudnya Oke. approaching kepada tamu itu kayak gimana gitu kan. Apalagi pas itu memang dapetnya itu kan di guest relation. Padahal pikirnya itu mau di front desk gitu kan. Tahu-taunya Ha-ha. dapetnya guest relation. Terus guest relationnya ngerangkup di greeter juga gitu kan. Terus escorting tamu dan sebagainya. Perintilan-perintilan yang diperhatikan sejak menjadi seorang guest relation sih menurut aku yang paling dapet banget. Walaupun karena itu first intern, jadi kesempatan belajar. Maksudnya kayak kalau ada anak intern yang lain, maksudnya mereka kan udah ada pengalamannya. Jadi mereka itu bisa di front desk table-nya itu bisa melakukan check out juga gitu. Tapi pas Wah. zamannya saya itu malahan dapatnya cuman in room check in atau check in di table gitu. Tapi waktu itu kayak kadang manajer atau senior itu belum bisa melepas anak-anak intern ini buat langsung terjun gitu. Jadi kadang ya sedikit takut gitu. Tapi dari in-room check-in dari awalnya paling deg-degan kalau minta credit card lupa atau nomornya Iya, itu iya, kan iya. kan harus apa namanya incidental charges-nya kalau udah nggak ambil kan, waduh itu udahlah udah habis lah ibarat kata gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Jangan sampai lupa ya Iya. proses yang itu, karena itu bisa jadi kalian yang bayarin nggak sih kalau udah kepalang lewat? Kalau Senes staff mungkin kayak gitu, tapi so far selama intern di Shangri-La nggak kena sih. Untung sekali. Aduh, puji Tuhan ya. Nah, Mejun, pada saat tadi Mejun cerita mengenai pada saat guest relation itu sangat banyak perintilan areas detail yang harus diperhatikan. Nah, dan harus pintar-pintar membawa diri gitu ya. Selama 6 bulan itu apakah Meijun akhirnya merasa bahwa oke, hotel ini adalah my passion, atau justru Meijun melihat bahwa kayaknya saya ada passion lain yang pengen saya kejar? Sebenarnya pas itu nggak begitu solid pikirannya ya, actually. Oke, Jadi kalau dibilang passion banget di hotel, saya nggak tahu nih, nggak tahu bisa ngomong iya atau enggak gitu pas itu. Cuman oke, dari sana berasa banget lebih suka kalau bisa interaksi sama tamu ah, dibanding yang cuman justru malahan saya cenderung F&B itu kurang. Saya lebih serak di front desk gitu, entah kenapa. Kayak oh, maksudnya emang oke, interaction antara tamunya memang cuma sebatas itu. Tapi kalau sana di F&B kan kamu harus tahu menu. Terus kadang kalau seandainya kamu nggak fokus sekalipun, udah kamu habis ibaratnya. Terus apalagi pas itu yes, walaupun di Shangri-La di guest relation tapi sempat ngerolling di apa namanya executive lounge. Executive lounge-nya itu kan wah, ngerangkup butler sama betul. apa namanya jadi purser ya. Nah pas itu paling entah kenapa deg-degan banget kalau seandainya harus turun jadi butler, soalnya pertama kadang kalau seandainya apa tuang wine-nya nggak benar atau nggak ingat nomor meja dan sebagainya gitu. Jadi kalau seandainya main di FO walaupun memang lebih riskan karena kita megang cash, tapi maksudnya itu target atau hal-hal yang kita perlu perhatiin itu udah jelas. Tidak ada Oke. lika-likunya gitu. Iya, iya, nggak lebih banyak perintilan yang lain ya. Iya, Kalau di F&B kan, misalnya bawa tea kurang sugar, kurang apa, itu lebih banyak lagi hal yang harus mm-mm. kita kita cermati gitu ya, Mejun. Mm-mm. Oh, jadi disitulah kamu merasa jatuh cinta kepada dunia front office ya? Iya, memang gimana ya? Setelah Oh, apalagi semester pertama, semester kedua kan sudah merasakan departemen-departemen yang main di hotel gitu. Dan emang yes. F&B itu not my passion gitu, not my thing gitu. Kayak Oke. belum lagi kalau lemah angkat piring gitu, aduh udahlah habis lah Iya. ibarat kata gitu. Betul, karena yang kalau kita ngangkat itu bukan ngangkat satu dua biji ya, tapi ngangkatnya Iya. bisa wah Ah, setumpuk gitu. hmm. Dan Meijin ini kalau teman-teman tahu, Meijin ini imut-imut anaknya. Jadi ya gemes-gemes dia, petit kalau kalau orang Prancis bilang ya. Jadi Mm-mm. memang secara postural dia imut-imut banget. Nah, Meijun, setelah kamu kembali ke kampus dari internship yang pertama, lalu Mm-mm. kan biasanya kalian balik lagi kuliah, kerjain tugas, dan normal students life gitu. Mm-mm. Nah, bagaimana seorang Meijun akhirnya memutuskan bahwa internship kedua itu pengennya ke Jepang?
Karena kan waktu itu kita tahu Jepang itu cuma ambil 2 orang per angkatan, dan Mm-mm. itu saingannya sekitar 30 sampai 40 orang yang pengen ke Jepang ya saat itu. Apa yang Mm-mm. membuat seorang Meijun itu, oke, saya yang akan next NCEP kedua saya mau ke Jepang, itu apa yang membuat Meijun confident? Sebenarnya kan yang pas kita balik ke kampus itu kan news tentang bisa intern ke Jepang itu kan belum sangat hype ya. Maksudnya memang Iya, tapi kayaknya kalau nggak salah sekitar semester 5 gitu baru ada kabar ah ada lo apa namanya ada chance buat intern ke Jepang gitu kan. betul. Tapi Karena kita pas baru kirim 2 orang. iya, terus habis Heeh. itu berasa wah beneran ke Jepang padahal aku inget banget kayaknya pas pertama kali masuk Podomoro pas itu kayaknya macam kayak interview sama Miss Dea gitu pas itu masih inget banget yang bersama interview itu sama Rudy sama CH pas itu terus habis Yes, itu yes. pernah nanya Miss Dea kalau ada nggak internship ke Jepang gitu pas itu inget banget Miss Dea kayak oh Jepang ya belum ada gitu kan terus sedikit pupus Iya. harapan tapi ya sudahlah nggak apa maksudnya mungkin memang jalannya itu belum sampai ke sana gitu. Terus pas yang semester 5 kan tiba-tiba ada kabar kalau apa namanya ada apa namanya kerjasama dengan bisa intern ke Jepang. Terus habis itu apa namanya seneng maksudnya excited banget ternyata wah akhirnya ada di Jepang walaupun chancesnya itu memang nggak bisa ngomong kamu pasti keterima atau enggak gitu kan. Tapi Iya. gimana ya Meijun lebih mikirnya mendingan coba daripada nggak coba sama sekali gitu. Terus apalagi kayaknya pas itu apa ya saya lupa tadi mau ngomong apa. Kalau seandainya lupa deh. Tapi intinya kayak keburu ada chance-nya ya ambil aja gitu. Terus tapi pas itu nggak tahu tentang kriterianya kalau seandainya keluar negeri pertama itu gagal, artinya itu harus dalam negeri internnya. Itu nggak tahu. Jadi keburu udah Iya, store iya, iya, nama, iya. keburu udah kayak oke, udah perintilan dan sebagainya itu udah tahu tiba-tiba dikabarin sama Bu Nami bilang kalian kalau sudah pilih satu negara itu terus kalau misalnya kalian gagal udah itu chance pertama Nggak kalian untuk bisa ke keluar negeri negara itu yang lain. doang iya terus Betul. habis itu setengah deg-degan setengah aduh gimana ya tapi ya udahlah maksudnya kalau sana emang tidak diterima ya berarti that's the fate gitu kita nggak bisa melampaui gitu kan kalau sana memang bisa Iya. ya that's your blessing gitu dari yang Opportunity. Yes. Nah, jadi gini teman-teman tadi memang betul banget. Saya ingat banget waktu kemarin saya buka-buka foto kan, terus saya ingat bahwa salah satu catatan saya mengenai Meijun itu adalah pada saat interview dia nanya mengenai Jepang. Jadi di kita itu punya kebiasaan, semua orang yang interview dengan calon mahasiswa baru, kita punya catatannya, dan catatan itu biasanya kita share di grup tentang ternyata anak kita ada loh yang tertarik ke Korea, ada yang tertarik ke China, ada yang tertarik ke Jepang gitu. Nah, di saat itulah angkatan yang pertama itu tidak ada satupun yang pernah menanyakan Jepang. Jadi pada saat Meijun interview dia tanya Jepang, mulailah tuh bergeraklah kami para pengelola prodi untuk kita cari yuk rekanan yang bisa menerima anak-anak kita di Jepang. Nah, short story saya waktu itu ikut acara conference di Jepang, tepatnya di kota Beppu gitu, Meijun. Terus saya dapat certain name card, terus semua orang bilang bahwa coba aja deh ngobrol sama orang dari timnya Karaksa. Nah, pada saat saya mulai approaching, lalu mereka kirim email tuh ke saya bahwa deh kita bisa kasih kesempatan, tapi anak you mesti bisa basic Japanese. Nah, kan kita deg-degan ya, Mejun. Karena di kita kan nggak ada. Kita kan basicnya semuanya dapat bahasa Perancis gitu. Nah, akhirnya pada saat mereka kirim email, kita cobalah, kita bilang bahwa kita nggak ada yang bisa bahasa Jepang sama sekali, tapi kalau dikasih kesempatan, anak kita akan kita minta untuk ikut kursus gitu. Akhirnya terus di angkatan pertama, kenapa tadi Imagine bilang di semester 5? Karena kakak kelas itu udah di semester 7. Jadi saya ke Jepang itu tahun 2015, terus dari situlah saya mendapatkan kesempatan ketemu sama Simex atau Karaksa. Nah, akhirnya dapatlah tuh setelah di review, akhirnya 2 anak batch pertama diterima, yaitu Kak Agung sama Kak Tania. Nah, mereka mengambil basic Jepang sehingga begitu mereka bisa berangkat, wah kita udah berani pengumuman tuh bahwa kita berhasil kirim anak ke Jepang dan akhirnya angkatan Meijun lah
dapat juga ke Jepang. Nah, Mm-mm. Meijun, pada saat kamu interview itu kan banyak kan angkatan kamu yang akhirnya pengen ke Jepang juga gitu. Mm-mm. Pada saat kamu interview, ingat nggak ada berapa orang yang mengajukan internship ke Jepang? Memang sekitar 30-an sih kalau nggak salah. Mm-mm. Betul, betul. Mm-mm. Sebanyak itu Memang ya, cukup Meijun? banyak, iya, sampai, aduh, maksudnya gimana ya? Aku nggak bisa ngomong opponent ya. Maksudnya orang-orang senasib itu ternyata banyak gitu, nggak taunya. Iya, yang mereka mempertaruhkan kesempatannya ke luar negeri karena Mm-mm. pengen ke Jepang. Jadi kalau udah gagal di Jepang, mereka harus internship di Indonesia gitu. Nah, Mm-mm. Mejun, pada saat kamu melakukan interview dengan tim dari Jepang, yaitu tim Karaksa atau tim Mm-mm. Cymex, apa yang membuat seorang Mejun menurut kamu bisa diterima berdua bersama Johan Harjana? Sebenarnya gimana ya? Saya nggak bisa pede banget ngomong kalau saya itu saya 100% sure kalau saya itu bakal keterima karena selama gimana ya? Selama interview itu very relaxing, kayak nggak berasa pressure. Malahan pressure lebih berasa itu pas yang di Shangri-La gitu. Tiba-tiba ada case Oke. study, tiba-tiba ada apa gitu. Terus tapi pun gak tahu kenapa setelah interview kan biasanya teman-teman pada ngomong gila tanyain apa gitu kan, terus ada yang Yes. ditanyainnya gue ditanyain soal hotelnya ada apa aja gitu, terus apa aja yang temanya hotel ini itu yang pengen angkat itu apa, terus aku berasa lah kenapa saya nggak ditanyain sampai kayak gitu, maksudnya saya takut salah jawab gitu kan, terus tapi Iya. ya udahlah maksudnya, terus di satu sisi ya udahlah saya sudah menjawab semaksimal saya sudah berusaha semampu saya, kalau seandainya memang jalannya tidak tidak diberikan oleh Tuhan ya saya ya harus let it be aja gitu. Walaupun pas interview itu kan ada cerita-cerita, maksudnya ada tahu bahasa Jepang sedikit gitu. Terus ada ngobrol dikit sama interviewinya gitu. Interviewernya. Oh, sempat. Dia Mm-mm. tahu kalau Sempet kamu bisa bahasa Jepang ya? kayak pas itu tiba-tiba ditanyain gitu di apa saya lupa deh, kayak ada tiba-tiba yang membuat pada akhirnya itu kita ngomong bahasa Jepang dikit gitu. Pas itu inget banget sama Kak Rizky Oh, ngomong bahasa Jepang dikit gitu. iya. Uh-uh. Padahal itu Oh, waktu itu kayak wow. mencoba untuk mencari-mencari gimana, maksudnya kan semua orang kan very important for first impression gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu Yes. sebelum interview maksudnya interview date-nya itu kan udah diumumkan, tapi kan kita bisa ada waktu buat prepare gitu. Jadi malahan jujur aja tentang hotelnya itu saya nggak begitu mendalami kayak gimana, because gimana ya, kan kalau seandainya kita tahu tentang hotel itu berarti kamu hafal mati doang ibaratnya. Kamu jadi Yes. kamu nggak jadi tonjolkan dirimu lagi gitu, atau apa yang pengen kamu ungkapkan kepada interviewer kamu itu nggak bakal ada karena kamu cuman fokus banget kepada materi, maksudnya secara fisik Hafalannya. itu iya secara hafalannya. Terus habis itu kepikir saya mungkin mau coba build a short conversation gitu. Jadi saya sampai tanyain teman saya gimana caranya bahasa Jepang yang ini yang agak formal itu kayak gimana sih ngomongnya gitu. Apalagi kalau nggak salah waktu kita interview itu Jepang kena kena earthquake yang di Hokkaido waktu itu. Yes. Jadi pas itu Betul. kayak sampai nanya, gimana ya aku kalau mau nanya ini itu gimana, soalnya bahasa Jepang itu kan tidak bisa sembarangan kita melontarkan kata-kata gitu, harus tahu Iya. tahu bordernya, kamu harus tahu pola kalimat yang sopan sekali gitu kan. Tapi pada akhirnya udah prepare, tahu-taunya pas interview lupa, biasa begitu ya. jadi ya sudahlah gak apa-apa gitu, padahal udah pikir udah prepare gitu, tapi mungkin karena deg-degan sudah lama banget gak pakai bahasa Jepang jadi berasa banget gitu. Tapi really Iya. a great blessing gitu, nggak nyangka keterima gitu, apalagi sama Johan gitu kan. Padahal soalnya Yes. diri saya sendiri kayak mikir mungkin kalau sana memang saya bisa bahasa Jepang memang itu plus point saya, tapi ada beberapa teman-teman lain pasti ada jiwa gimana ya, mereka itu pancaran karismanya itu pasti lebih ada dibanding saya gitu. Jadi nggak bisa very very sure kalau aduh keterima lah, nggak bisa mikir kayak gitu, malahan aduh Iya. minder gitu kan, soalnya teman-teman yang lain kan di luar, Angelin kan di Jakarta pertama kalinya, jadi kan Betul, berasa betul. banget
teman-teman yang lain ada pengalaman di luar, mungkin chancesnya harusnya lebih gede. Jadi at some point memang nggak begitu thankful of myself gitu, tapi kayak ya sudahlah, jalanin aja gitu. Kalau sana emang nggak dapet ya udah. Apalagi kalau nggak salah pengumumannya itu cukup lama kan, aduh deg-degan. Iya, Aduh, lama banget. Itu ini I tahu. Karena ini I cepat ikutan banget deg-degan, sih tumben-tumbenan. gitu. Heeh, heeh. Karena biasanya Jepang itu sangat cepat kan. Terus saya ingat banget itu, bahkan di tengah-tengahnya itu Mejun, setelah mereka interview, terus mereka itu mau datang lagi. Terus saya tanya kan, ini mau interview lagi atau mau gimana? Atau mau cek orangnya? Karena kan waktu itu kan nggak datang langsung kan. Terus apa namanya? Terus ternyata pada saat datang lagi itu justru ketemu sama timnya kita. Jadi mereka pengen tahu apa sih your plan to your students, apa your plan to the hotel. Terus mereka malah tanya hotel apa aja yang kita punya, kayak gitu-gitu. Jadi kita sampai ada meeting sekitar 3 jam lah. Saya, Sir Vincent, Sir Mike itu waktu itu benar-benar meeting untuk timnya mereka, dan itu nggak ada jawaban siapa aja yang diterima gitu. Jadi kita juga deg-degan. Terus kita sampai nanya, ini what's wrong with our students? Karena kan yang pertama itu udah lancar banget tuh. Kenapa yang kedua jadi lebih lama? Kita deg-degan apa nggak jadi atau gimana? Akhirnya ya itu paling lama sih di Paling lama, ya. di antara Kayak hotel yang lain. ada 1,5 bulan kali menunggu kabar. Betul, betul. Sebulan lebih seingat saya, karena di tengah-tengah itu mereka datang ke Jakarta lagi. Jadi ada CEO-nya, lalu ada Miss Rizky juga datang ngedampingin CEO. Jadi kita banyak ngalah ajak jalan-jalan ke lantai 46 waktu itu, karena mereka pengen tahu sebetulnya kampus ini di belakangnya ada bisnis unit apa gitu. Gitu, Meiju. Nah, setelah kamu 1,5 bulan menanti lalu diumumkan, rasanya gimana, Mejun? Parah sih, maksudnya parah banget tuh, senangnya parah banget. Padahal ingat banget kan, interview kan 2 kali kan ya. Interview kedua Yes. itu rata-rata hadapinnya sama orang Jepang semua, tapi ada Kak Rizky yang nge-translate dan sebagainya gitu kan. Pas itu aja kayak berharapnya itu mau di nggak mau di kota, maunya di kota, tapi maksudnya itu mau ke tempat salju gitu kan, mau di tempat salju gitu. Terus Iya. apa namanya? Oke, tapi orangnya ngomong nggak bisa menjamin gitu. Maksudnya memang tempat training itu kebetulan di Osaka gitu. Terus ya udah nggak apa-apa gitu. Seneng-seneng aja, maksudnya toh udah di Jepang, udah sangat-sangat, maksudnya it's a rare opportunity, udah syukur gitu dapat ke Jepang, masih aja mau banyak-banyak gitu. Di kota manapun udah oke lah ya. Emang waktu itu iya benar. Jadi anak-anak kita itu memang kita tidak pernah biasakan untuk mereka memilih tempat. Jadi mereka cuma boleh pilih negaranya. Nanti pada saat ditempatkan di kota apa atau di daerah mana itu sangat kami serahkan kepada hotelnya. Karena hotel juga melihat kebutuhan dari masing-masing areanya kan. Jadi akhirnya Johan dan Meijun dapatnya sama-sama di Osaka ya. Sempat ada kota lain nggak kalian ditempatkan waktu enggak sih, nggak ada cross training full? Di kota lain, full di Osaka aja. Oke. Nah, Meijun, persiapan seorang Meijun yang sangat minim gitu ya, karena pengalaman kirim anak ke sana juga baru sekali. Lalu waktu itu Meijun saya ingat banget sempat tanya ke saya sama si Johan, persiapannya apa? Saya bilang, I also don't know. Tolong kontak, iya kan, betul nggak? Terus coba kontak abu-abu ibaratnya. Coba kontak Kak Agung sama Kak Tania untuk nanya-nanya ya. Terus saya kasih line-nya. Nah, itu apa aja yang Meijun harus persiapkan pada saat Meijun akhirnya tahu harus berangkat ke Jepang? Rata-rata gimana ya? Dijelasin pun kalau dokumen kan maksudnya udah pasti dokumennya itu agak ribet gitu kan. Tapi rata-rata kayak apa ya? Kayak makanan, terus habis itu bawa gantungan. Rata-rata itu entah kenapa lebih banyak cerita itu ke Kak Tania gitu kan. Terus habis itu katanya kayak ngomong, kalian jangan lupa bawa apa ya pas itu ya, lupa. Tapi kalau nggak salah aku ingat ada bilang jangan lupa bawa gantungan baju atau apa gitu. Maksudnya itu karena kamu nanti tinggal di tempat tinggalnya itu kan serba limited gitu.
Jadi kamu itu harus ada bawa barang-barang kamu sendiri dari Indo gitu. Terus tapi paling ingat itu pasti bahan-bahan makanan, maksudnya bumbu-bumbu makanan. Jangan lupa sambel, jangan lupa biasanya orang Indonesia kan sukanya micin gitu kan. Terus habis itu apa ya? Iya, Kecap gitu ya. iya ya kayak gitu-gitu. Terus apa ya pasti itu kayak ada ngomong kalian nggak usah bawa banyak-banyak bajunya kalau enggak soalnya di sana mungkin kalian kalau nabung-nabung kalian bisa belanja gitu atau dia ngomong jangan lupa bawa spray ya kalau nggak salah soalnya kan first nyampe-nya itu kan Oh, memang dapat spray tapi kan kalau kamu contohnya kamu cuci spray kamu nggak ada dong spraynya jadi iya kalau iya nggak iya salah iya sih iya itu iya. sih yang di input jadi lebih ke barang-barang general yang kalau kamu itu ibarat mau pindah rumah macam gitu. Oke, jadi Uh-uh. karena ya memang betul ya waktu waktu di Jepang itu kan sangat limited ya barang-barangnya, apartemennya pun imut-imut gitu. Mm-mm, imut-imut. Mm-mm. Iya nggak? Waktu itu satu tempat tinggal nggak sih sama Johan? Enggak, beda area. Oh beda. Mm-mm, beda Oh tempat. oke. Nah, Mm-mm. Mejun, pada saat kamu udah persiapan, udah nanya-nanya, udah packing segala macem, perasaan Mejun pada saat sampai pertama kali di Jepang, boleh cerita nggak pengalaman kamu nyampe, terus kamu ngapain aja gitu? Biar biar adik-adik kelas yang di sini yang pengen pergi ke Jepang jadi tahu gitu. Parah sih. Maksudnya akhirnya beneran nyampe di Jepang gitu. Akhirnya ada di tempat di mana aku bisa pakai bahasa Jepangku gitu. Maksudnya kan dari dulu pengen kayak jadi kayak agak Jepang-Jepangan gitu kan. Tapi kan ya tidak mampu gitu kan di Indonesia gak ada ngomong bahasa Jepang sama siapa gitu. Terus habis itu tapi senang banget maksudnya senang banget dengerin orang Jepang ngomong. Justru malahan pas intern pertama itu pas di Shangri-La itu denger orang Jepang datang, denger orang Jepang ngomong itu udah seneng banget, maksudnya excited banget, apalagi pas di kota apa namanya negara aslinya gitu kan, very excited. Tapi rata-rata pasti pernah, maksudnya selama di Jepang itu pernah yang namanya karaoke 3 jam atau berapa jam ya 4 jam 4 jam karaoke itu sudah saya rasakan. Terus habis itu parah banget Iya karaoke iya 4 iya. Iya. jam parah banget tapi itu Di Jepang tuh aku suka banget kan karaoke gitu ya. iya, aduh ingat banget jadi ya 4 jam karaoke dan itu pun saya sama temen Jepang yang saya kenal di hotel itu pun kita berasa nggak cukup. Maksudnya 4 jam karaoke itu nggak cukup gitu. Jadi parah maksudnya, aduh gila 4 jam berdua doang itu nggak cukup. Apa kabarnya kalau yang 6 jam dan sebagainya gitu. Terus habis itu apa ya ada main pastinya. Tapi sebenarnya pas di Jepang itu saya iseng-iseng mencoba untuk apply tes bahasa Jepang. Padahal pas Oh, itu gimana ya? There's some part of me itu dulu pas di Indo itu sebelum berangkat ke Jepang mau coba prep buat ujian bahasa Jepang. Bukan mm-mm. prep buat bahasa Jepang sih, maksudnya prep level bahasa Jepang yang middle kan, yang M3 di Iya. intermediate level. Tapi pas itu inget banget gurunya aja ngomong ke saya, Angelin kayak kamu nggak mampu deh. Maksudnya level kamu itu tidak sampai gitu. Udah ngomong kayak gitu. Maksudnya Walah. karena saya nyadar gitu maksudnya level gimana ya basicnya itu karena lama nggak belajar. Terus tiba-tiba kan sok-sokan mau masuk level yang second lowest gitu. Jadi kan paling rendah agak tinggi dikit gitu. Jadi sok-sokan banget, pede banget langsung masuk level itu. Terus habis itu gurunya nyadar, ternyata anak ini basicnya aja kadang masih lupa-lupa. Terus habis itu dia bilang, kamu dalam 1 bulan mau bisa level ini. Nggak bisa kayaknya. Kamu kayaknya harus, kayak dia negatif banget gitu loh. Kayak kamu harus Ya berusaha lebih ampun, that's keras gitu. sad. Terus kayak ya udahlah ya udah kayak ya udah saya cuman karena kayak saya nggak bisa les lama-lama kan waktu itu karena tiba-tiba kena DBD. Fun fact sebelum berangkat ke Jepang itu kena DBD parah Iya, banget. iya benar 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 benar. I inget tuh. Saya sampai nggak berani ngomong ke siapapun gitu kan, cuman Iya, Johan doang iya. yang tahu terakhir-terakhir. Soalnya parah kalau saya ngomong saya tiba-tiba kena DBD kan berarti kamu udah gak usah berangkat aja lah gitu. Parah maksudnya. Betul, betul. Saya udah Kita langsung khawatir jujur. kan? Iya, parah. Aduh, udahlah enggak. Jadi itu kayaknya ada kali berdoa gitu kan, berdoa aduh cepetan sembuh. Walaupun orang-orang pede banget ngomong jangan khawatir, biasanya seminggu 2 minggu lah kamu tahan-tahan gitu. Terus aduh tapi untung banget benar-benar momen kalau nggak salah 1 bulan sebelum berangkat ke Jepang kena DBD. Parah-parah. Tapi untungnya sih nggak apa-apa. Tapi selama di Itu Jepang itu walaupun sampai opname.
Oh, enggak. Jadi Oh, tiba-tiba oke. positif DBD, terus rehat di rumah. Minum ya Oke. kayak gitu. Jadi benar-benar di rumah aja sih gitu. Enggak rawat. Untung enggak rawat inap ya. Kalau rawat inap kayak lebih lebih parah Lebih juga. heboh lagi. Iya, Nah, tapi lagi ada Sir stay Vincent nih. searching, Kata Sir stay Vincent, searching. kita hampir sempat ketemu di Jepang katanya. Iya, masa? Nggak tahu tuh, tadi tadi kayaknya Pak bilang Masa? begitu. Nggak tahu siapa yang mau ketemu di Jepang. Kita hampir Apakah Sir ketemu di Vincent Jepang. atau Sir Doos ya? Enggak tahu nih Sir Doos HBPPU kali. siapa ya? Oh gitu. Saya HBPPU kayaknya antara Sir Doos atau Sir Vincent deh. Nah, wah, saya nggak tahu deh. Angelin, Heeh. Mm-mm. pada saat kamu terus berangkat, kan kamu Mm-mm. sampai di sana, terus Mm-mm. kamu kalau saya nggak salah, Karaksa itu Mm-mm. kan hotel yang bikin semua anak trainee-nya itu harus bisa segala departemen. Betul nggak sih? Sebenarnya bisa dibilang kayak itu. Soalnya entah kenapa, kalau hotel-hotel kecil di Mm-mm. Jepang itu pada generalnya itu front office merangkup sama di restoran. Atau kadang pun Oke, bisa di housekeeping. Tapi kan kebetulan housekeepingnya itu mereka outsource dari iya. hotel. Jadi kita itu nggak nyentuh di housekeepingnya, tapi kita nyentuh di service-nya. Tapi karena dia itu restorannya itu bukan maksudnya bukan mereka yang masak, tapi yang memang udah di prepare aja. Jadi kita jatuhnya itu kayak apa ya, bersihin meja-meja atau nge-stock up yang sudah mau habis gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa Oh, dibilang oke. kamu double, maksudnya kamu jadi serba bisa. Memang sih kamu jadi ngerangkup semuanya, tapi pada generalnya itu karena dia itu hotel yang tidak bukan luxury hotel, jadi kan nggak kayak gitu, nggak kayak hotel luxury hotel pada umumnya gitu. Kalau service kayak gimana, apalagi di hotel itu mengutamakan kamu self service. Jadi kamu bawa tray Oke. sendiri gitu-gitu. Dan kita biasanya ngekumpulin aja, taruh di pantry belakang, terus kita cuci dan sebagainya gitu. Oke, nah itu yang membedakan pada saat seorang Mejun gitu dari hotel luxury di Jakarta yang semuanya itu betul-betul sophisticated, lalu high class, harus di escort sampai jadi butler dan segala macam. Tiba-tiba Mejun berangkat ke Jepang di hotel yang memang small hotel, tapi semuanya tamunya self service. Nah, apa yang paling Mejun pelajarin pada saat Mejun bertransisi dari luxury hotel ke sebuah hotel kecil gitu, Mejun? Hmm, gimana ya ngomongnya ya? Sebenarnya berasa banget, maksudnya kamu jadi serba bisa gitu. Soalnya dia itu kan front desk-nya itu merangkup, kamu harus jadi kayak concierge. Jadi kamu harus serba tahu juga. Dan mereka kebetulan kan ada staff-staff yang memang bikin event-event yang contohnya lagi musim sakura. Oke, tempat mana yang ada sakura-sakuranya, terus gimana caranya tamu pergi ke sana. Jadi kita harus tahu gimana cara, maksudnya kita kan ada area map gitu. Kamu harus tahu nih dari Yes. hotel ke stasiun itu gimana. Terus supermarket terdekat itu gimana perginya. Terus habis itu karena kebetulan kan Meijun bisa ngomong bahasa Mandarin dikit. Jadi multilingual secara tidak sadar gitu. Maksudnya kadang Wow. kadang dipanggilnya Angie sini bentar. Orang bahasa Cina nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali gitu. Kadang mereka pakai kayak translator yang instan gitu. Tapi kan kalau sana sangat-sangat gimana ya, perintilan-perintilan yang agak apa namanya, yang agak dalam gitu, mau gak mau lebih enak ngomong orang ke orang gitu. Jadi kadang Betul. mau gak mau Meijun turun tangan, Meijun ayo cepetan bantuin. Apalagi pernah sekali kayaknya karena ada tamunya agak gimana ya, agak ribet gitu karena dia itu mau extend stay, tapi dia itu mau booking lewat aplikasi karena kan lebih murah kan, biasa kalau tamu kan ada kayak Betul, gitu. Terus betul. habis itu ternyata itu kalau saya di aplikasi itu ternyata nggak bakal masuk ke dalam sistemnya, soalnya kita udah keburu close dari aplikasi itu. Maksudnya jadi mereka Oh, itu make oke. kamu mau gak mau itu harus lewat front desk, harus walk in kalau kalian mau extend. Terus habis itu inget banget, jadi senior gak bisa ngomong bahasa Mandarin, bahasa Inggris orang Jepang kan gak bisa sangat-sangat lancar juga kan. Jadi ujung-ujungnya, Betul. Angie kamu explain, Meijun explain ke tamunya. Oke, udah explain. Apalagi tuh kemarin itu 2 kamar ya, parah banget, 2 kamar. Terus apa namanya, seniornya itu cuma ngomong ke aku, 1 kamar ini segini gitu. Terus
tamunya aja udah susah-susah saya persuade gitu, terus akhirnya oke. Terus ternyata dia bilang, Angie, ini ternyata bagian keduanya kamu belum mintain. Terus aku kayak, kok nggak dari tadi mintanya? Jadi mau nggak mau panggil lagi gitu kan tamunya. Aduh, udah sesuatu banget lagi tamunya. Aduh, ini No, parah sih. jadi Kayaknya kerasa tapi banget. itu jadi kelebihan ya, Meijun, karena kamu bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin, dan bisa bahasa Inggris. Sementara memang kelemahan dari orang Jepang itu mereka bahasanya memang hanya Jepang dan Inggris ya, sebetulnya. Inggrisnya aja Dan pun kadang Inggrisnya pasti pun kita sulit mikir, kan? kita mikir, hah, dia ngomong Heeh. apa gitu ya. Iya, 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 bener-bener. Nah, itu teman-teman yang baru join, yang pengen banget untuk internship di luar negeri, terutama di negara-negara yang memang bahasa Inggrisnya masih lebih sulit, seperti di Jepang. Angeline ini ternyata yang membuat dia diterima di Jepang, saya yakin tidak hanya kemampuan personanya yang memang sudah punya pengalaman di bintang 5 sebelumnya, tetapi juga pengalaman bahwa dia punya bahasa tambahan lain, yaitu bahasa Mandarin. Dan itu jadi plus point pada saat dia di operational, sehingga dia jadi diandalkan sama teman-teman di kerjaannya gitu. Nah, Angeline, kalau boleh sharing, apa kesulitan paling paling sulit yang Angeline hadapin selama Angeline ada internship di Jepang selama 6 bulan? Kesulitannya ya, sebenarnya sih pasti beberapa banyak ya. Paling sulit itu kalau tiba-tiba itu hadapin tamu Jepang, apalagi pas itu kan belum fasih, maksudnya belum fasih kan bahasa Jepang ya, terus apalagi belum bisa bahasa sopan. Sekarang pun saya nggak bisa, pede banget ngomong bisa bahasa sopan sih. Tapi itu pas itu kayak karena kita itu masih pertama kalinya kita di Jepang, angkat telepon aja itu hal yang paling menakutkan. Oke, karena kan itu hotel Jepang gitu kan. Jadi orang-orang langsung pas telepon itu langsung bahasa Jepang, terus waduh takut gitu. Cepet gitu Apalagi kan? iya, apalagi kayaknya pas itu apa ya namanya? Pas mau angkat kayak kadang kan mereka meeting. Nah, pada saat meeting itu selalu ngomong Mejun kamu jaga front desk dulu ya gitu. Terus iya, setengah deg-degan kalau aduh semoga telepon jangan datang gitu. Soalnya at one point pengen angkat, tapi kalau saya angkat terus kagak ngerti kan jadi masalah sama buat hotelnya gitu kan. Jadi aduh, jadi Betul, kadang betul. bingung gimana cara mendingan angkat gak ya, mendingan gak angkat. Tapi untung banget setiap kali ada tiba-tiba telepon datang, tiba-tiba seniornya langsung datang, langsung lari terus angkatin telepon dan sebagainya. Oh, that's good. Nah, ini kata kata guru saya, Mbak Didin Hartono, kayaknya Angeline juga peka ya sama body language. Nah, Angeline, saya ingat banget waktu saya ke Jepang ya, kan mereka bahasa Inggrisnya juga nggak lancar, terutama di Uh-uh. daerah-daerah kecil kan. Jadi Uh-uh. akhirnya kita kayak pakai bahasa badan Tubuh. gitu loh, Angeline. Uh-uh. Kamu sempat ngerasain nggak sih harus pakai bahasa badan pada saat jelasin sama orang Jepang? Sebenarnya enggak begitu deh. Maksudnya memang Oke. ada bahasa tubuh, tapi cenderung itu karena saya tahu kanan, kiri, depan, belakang itu saya tahu gimana cara ngomong. Jadi Oh, enggak begitu gimana ya. Memang saya tahu cerita tentang kayak kalau seandainya kamu nggak bisa pun mereka berusaha semaksimal mungkin agar kamu ngerti. yes. Atau kadang ada Betul. yang saking niatnya itu bisa anterin sampai lokasi gitu kan. Betul, Ada yang betul, bisa kayak betul. gitu. Tapi so far sih Iya, saya iya, iya. belum merasakan yang ada. Iya. Oke, karena kamu udah bisa bahasanya juga. Nah, kita agak lompat nih, Angelin. Setelah kamu merasakan 6 bulan di sana, terus kan kamu Mm-mm. pulang tuh ke Indonesia Mm-mm. lagi Mm-mm. untuk menyelesaikan skripsi Sisaan dan segala skripsi. macam. Nah, bagaimana seorang Angelin akhirnya dapat kesempatan lagi untuk kembali dan bisa bekerja di Jepang? Boleh cerita nggak? Apa yang Um, membuat Angelin sekarang bisa di Jepang lagi? Sebenarnya ini cerita yang sangat-sangat lucu karena ini tidak Oke, menyangka, karena awalnya itu pede banget mikir kayaknya bisa nih kembali ke tempat lama gitu kan. Jadi saya nggak yes. saya nggak saya nggak sempet apply di tempat lain gitu. Terus tiba-tiba pas sebenarnya itu very very fast ya. Maksudnya saya pulang kan Agustus akhir ya, hitung-hitung kita September lah ya saya nyampe Ya. kehidupan biasa di Indo. Nah, dari September tiba-tiba sampai November itu sebenarnya saya nggak sempat nge-apply atau apa-apa. Tiba-tiba ada email masuk ditawarin kerja. Dan itu saya kacangin emailnya
3 minggu ya. Jadi parah banget kacangin email orang 3 minggu gitu kan. Udah kepikiran, waduh ini mampu nggak ya? Maksudnya udah 3 minggu kacangin, kamu pede banget harap nih orang itu masih bakal apa Nungguin namanya gitu. nungguin gitu kan. Terus habis itu mikir, aduh gimana ya. Terus habis itu cerita ke mama gitu. Terus habis itu mama bilang, iya kamu ya coba aja reply gitu. Terus habis reply dia masih ternyata dia masih reply, terus mikir, wah berarti dia masih butuh nih. Jadi Iya, iya, bener-bener iya. hoki banget gitu kan. Aduh, parah. Hoki Nah, banget karena itu email itu masuk ke Angelin dari mana dia dapat emailnya Angelin? Apakah pernah ngobrol sebelumnya atau gimana? nggak pernah. Jadi karena di LinkedIn malahan tiba-tiba di emailnya di LinkedIn gitu. Oh, oke. Padahal kayaknya nggak berpikir kalau di LinkedIn itu bisa apa namanya bisa ada opportunity begini. Maksudnya kan ya memang orang ngomong LinkedIn itu bisa dapat opportunity begini. Cuman setengah karena kan LinkedIn Angelin masih dikit dan masih baru gitu. Jadi chancesnya kayaknya aku nggak bisa percaya banget gitu. Terus tiba-tiba ada email Iya. masuk, tapi walaupun syukur-syukur walaupun kacangin 3 minggu gitu ya masih keterima, maksudnya masih ditanggepin gitu kan. Pada umumnya kan udah aduh kayaknya ini orang nggak niat gitu ibaratnya. Iya. Tuh, Iya orang orangnya bagus bagus sih ditungguin. ditungguin, Miss. Tuh, berarti kamu memang bagus. Thank you, Mbak Diwin. Nah, tapi ini jadi pelajaran buat yang nonton IG Story hari ini. Kalau ada email masuk, jangan langsung percaya juga, tapi juga jangan dikacangin lama-lama juga ya. Iya, itu parah. Enggak, soalnya kan LinkedIn kebiasaan banyak apa namanya? Iklan-iklan email, iklan-iklan message gitu Iya. kan. Jadi kemarin memang kan kalau di aplikasi ada pop up numbernya kayak notifikasi, terus mikir kayaknya enggak deh, kayaknya bukan. Maksudnya pasti iklan promosi biasa. Tiba-tiba nggak sengaja buka, ada email masuk tentang nanyain kamu kalau mencari Iya. apa-apa boleh gitu. Parah banget sih. Iya, aduh. Nah, Parah. itu email boleh tahu nggak? Itu email dari tempat kerja kamu sekarang? Iya, jadi salah satu orang dari departemen di hotel ini gitu. Tapi dia itu Oke. offering, jadi orang itu kebetulan tuh orang F&B. Terus aku langsung balas, Oke. ada kalau saya lebih cenderung sukanya di front office, ada nggak ya gitu. Terus jadi awalnya itu kayaknya dia mau rekrut ke F&B, ternyata orangnya nggak mau di F&B, terus langsung di forward Oh ke alah. buat di FO gitu. Oh, jadi kamu ditawarinya di F&B dan kamu dari reply-nya 3 minggu, kamu bilang bahwa sebenarnya gua itu orang FO gitu. Oh, Dia oke, soalnya oke, oke, oke. soalnya dia kayak ngomong, kamu kalau sana mencari opportunity di mana aja kamu boleh kabarin saya gitu. Terus habis itu ya Oke. saya ngomong saya lebih cenderung serak sama FO gitu. Terus baru dia ininya Refer arahkan ke gitu. orang lain. Mm-mm, Oke. mm-mm. Nah, setelah itu prosesnya gimana, Angelin sampai Meijun sampai kamu bisa bisa diterima dan sekarang ada di Jepang? Ah, cepet banget sih soalnya jujur aja teman-teman sebenarnya aku kan di pre-opening ya. Jadi kan pre-opening, Oke. jadi kan mau nggak mau kan mereka memang lagi kejar-kejar opening date dan sebagainya, cari staff-staff. Jadi berasa banget cepet interviewnya itu pun sangat-sangat cepet ya. Maksudnya di tempat lain kan in general aku 30 menit interview aja udah dak-dikduk gitu. Ini kayaknya Iya. 5 menit cepet Oke. banget. Maksudnya mereka langsung to the point, mereka langsung nanya, kan mereka langsung lihat orang yang udah berpengalaman gitu kan. Jadi Yes. kayak karena memang dulu udah pernah di Jepang dan memang sudah pernah di FO, jadinya mereka udah tahu nih, oh ya Udah udah percaya langsung, gitu. terus dia langsung to the point aja, kamu kerja di tempat dingin, oke. Malahan nggak ada nanya-nanya tentang case study, langsung kayak to the Iya, point, iya, nanti iya, iya. kira-kira kamu bakal di sini gitu-gitu dan Dan itu langsung kenapa di tempat dingin? Karena kotanya di Hokkaido ya, Meijun. Nah, Iya. kamu langsung dikasih tahu bahwa kamu akan di Hokkaido gitu, langsung dikasih tahu sama mereka. Karena kebetulan itu pre-opening tempatnya itu memang langsung di sana gitu, langsung di Hokkaido. Jadi dia langsung to the point gitu. Ya kamu tahan, kamu kuat dingin gitu. Soalnya kira-kira sekitar bulan Desember derajatnya segini-segini gitu dia bilang. Oh, iya itu dingin banget tuh di sana. Nah, Angelin,
kita ini udah masuk ke nggak berasa ya, kita udah masuk ke 10 menit yang terakhir. Angelin, Hmm. eh, pada saat seorang Angelin dapet nih, oke udah diterima di Jepang, di Hokkaido gitu ya. Nah setelah itu dokumennya apalah saja yang harus dilengkapin sih Angelin? Tadi kan kamu bilang di awal Hmm. dokumennya memang rumit banget. Boleh tahu Mm-mm. nggak sih apa proses dokumen yang Angelin lewati selama sebelum Hmm. berangkat ke Jepang, baik yang pertama maupun yang kedua? Kalau sebenarnya dokumen itu saya nggak begitu ingat sih, tapi apa ya namanya ya, kayak ada sheet, ada kayak form special yang dikasih Mm-mm. dari perusahaan yang kalian harus isi gitu. Dan sebenarnya yang bikin lama itu bukan di proses antara kita sama perusahaan, yang melainkan antara perusahaan sama orang imigrasi, karena kita harus ada Oh, yang namanya certificate of eligibility. Jadi itu surat surat emas kita untuk bisa masuk ke Jepang, karena kalau nggak ada oke. itu kalian nggak bisa apply visa kerja di sana. Mm-mm. Itu Ada justru syarat-syarat yang khusus nggak? sebenarnya sih syarat-syarat khusus untuk ada sertifikat ini kah? Mm-mm, mm-mm. Hmm, bukan syarat-syarat khusus, lebih tepatnya kalau sana emang ada perusahaan yang rekrut kita, Mm-mm. dia yang bakal keluarin surat ini gitu, karena ibaratnya Oke, itu kita itu kerja sama mereka, jadi guarantornya itu mereka gitu, jadi kita baru bisa oke. mohon. Jadi surat ini adalah sebagai guarantor ya. Mm, Angelin, mm, mm. waktu kamu apply visa, ada kesulitan nggak sih pada saat kamu mengajukan visa untuk bekerja di Jepang? Nggak ada, justru karena sertifikat yang barusan Angelin ngomong itu langsung kasih dia orang imigrasi udah tahu kalau kamu itu bakal kerja di Jepang, karena itu surat emas yang mengatakan bahwa kamu itu bakal kerja di sini gitu ibaratnya. Wow. Nah, ini Gitu si deh. Clarissa Claudia tanya, ada syarat-syarat khusus nggak sih buat dapetin visa kerja buat di sana? Saya jawab lagi ya, bahwa pada saat sebuah perusahaan sudah menerima kamu sebagai employee, maka dia menjadi guarantor dan dia akan mengeluarkan yang namanya Certificate of Eligibility. Itulah yang menjadi surat emas untuk dapat visa ya, Angelin. Jadi Oke, aku lupa sih ngomongnya, tapi itu form certificate of eligibility itu surat yang kamu bakal dapat dari apa namanya, dari Jepang sana. Jadi kalau nggak salah oke. dari perusahaan itu memang mereka sudah apply ke imigrasi, dan imigrasi mengeluarkan surat ini. Nah, surat ini itu yang buat nanti bisa buat keluarkan visa kerja ini gitu loh. Iya, nah ini ada pertanyaan dari Mbak Diwin Hartono. Kayaknya kok semuanya itu mudah ya buat kamu deh. Apa sih rahasia kamu sehingga mudah banget jalannya? Ada satu hal nih yang Angelin belum cerita nih. Bahwa Mbak Diwin, Angelin ini juga sangat aktif di komunitas keagamaannya. Karena waktu itu sempat kampanye sama saya juga ikut, itu adalah untuk memberikan apa donasi ya, Angelin. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, itu kayaknya bisa jawab nggak sih apa rahasia kamu mudah banget jalannya, Angelin? Sebenarnya kayaknya lebih tepatnya itu gimana caranya kita itu in any circumstances itu kita tetap bersyukur gitu ya. Dan jangan kita maksudnya em, lebih tepatnya saat kita itu menyadari apa yang kita sudah punya gitu kan. Ya kita harusnya udah bersyukur, jangan malah meminta lebih gitu. Dan jangan lupa juga di saat kamu kapanpun itu kalau seandainya kamu bisa bersumbangsi, you have to do so, karena semua orang itu pada dasarnya itu hatinya itu baik gitu, nggak ada yang jahat gitu, dan semuanya itu punya hati ingin memberi gitu, dan that applies to us also gitu. Kita kalau seandainya memang rela bersumbang sih dan selalu bersyukur, yakin banget deh kalau seandainya itu jalan akan dimudahkan sama yang di atas gitu. Wow, betul. Oh, luar biasa sekali. Dalam banget ya Mbak Diwin. Mbak Diwin langsung pasang mata mata hati-hati. Betul. Saya ingat banget waktu itu saya diajakin oleh Angelin untuk tiap hari kita kayak masukin koin gitu, lalu kita Mm-mm. kumpulin, lalu kita Mm-mm. bersumbangsi tadi. Dan itu yang dibawa oleh Angelin ke seluruh teman-teman kita. Jadi satu kampus waktu itu memang digerakkan oleh Angelin dan teman-temannya Mbak Diwin. Jadi
ya itu salah satu kayaknya kenapa kok Angelin ini mudah banget, enak banget gitu ya jalannya karena Angelin juga bukan tipe anak yang ngotot gitu. Kalau menurut saya, jadi dia lakukan apa yang dia bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Setelah itu dia kayak surrender aja gitu ya. Kalau dapet kita syukuri, kalau nggak dapet ya nggak apa. Tadi kalau dilihat yang pertama ya, kalau saya catat dia ada bilang bahwa by fate aja gitu. Kalau memang fate-nya saya pergi, maka saya akan pergi juga gitu ya, Angel. Mejun. Mm-mm. Iya. Oh, luar biasa sekali. Mejun, sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan dari Mejun buat adik kelas atau teman-teman yang pengen sekali untuk bisa punya kesempatan seperti Mejun mendapatkan kesempatan di luar negeri, bahkan dan spesifiknya di Jepang. Ada tip and tricks khusus nggak dari Mejun buat adik-adik kelas atau teman-teman? Menurut aku sih modal berani ya, modal berani sama kalian tuh mau coba gitu. Dan apa namanya, memang kadang kita pasti takut salah ya, tapi kalau seandainya kita nggak pernah mencoba untuk melangkah satu hal baru gitu, itu kita nggak bakal tahu what will happen gitu loh. Karena semua itu dari awal kesalahan gitu, dari awalnya kita tidak sempurna bisa berbicara bahasa Inggris, bahasa asing pun, tapi di saat sanalah kita tiba-tiba diasah gitu karena experience enriches us gitu kan. Dan jangan lupa tetaplah Wah, bersyukur di saat hardships apapun yang kalian hadapi gitu. Tetap semangat. wah, luar biasa. Udah Jepang sekali. Nah, sebelum menutup ini, tadi ingat ya, pesannya Angelin, modal berani mau coba dan berani melangkah satu langkah sekecil apapun itu akan membuka hal baru dalam hidup kamu dan selalu syukuri apa yang kamu punya dalam situasi apapun. Mau sulit, mau mudah, itu selalu disyukuri. Hmm. Angelin, untuk menutup sesi kita, kali ini Angelin yang tutup, tapi saya mau dalam bahasa Jepang. Boleh nggak? Apa ya? Eh, Silakan ditutup. Say goodbye to all the audience in Japanese. 皆様、最後まで見てくれてありがとうございます。また今度一緒に話しましょう。Wow, arigato gozaimasu, Meijun. Kamu sehat selalu dan stay safe ya di sana. Terima I love you kasih. so Hai, I much. love you too. Hai, Ah, dadah Sarmai. sermai. Thank you so much ya Meijun for Thank today. you. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang pengen pergi ke Jepang. I'll see you. See you Bye soon. Terima Meijun. kasih.